Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ihtimam, gimana nih kabarnya hari ini? Harapannya semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Ihtimam, konten podcast milik DPPAI Universitas Islam Indonesia yang mengupas fenomena dari perspektif akademisi Muslim. Nah, belakangan ini, sahabat Ihtimam sering sekali kita mendengar bahwa banyak sekali gangguan mental yang terjadi di kalangan remaja dan mahasiswa, baik itu karena stres, depresi, anxiety, bahkan mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan kita ketahui bersama bahwa gangguan mental, yaitu bunuh diri ini, merupakan jumlah kasus terbanyak keempat di tahun 2024. Dan dalam 5 tahun terakhir, bahwa kasus bunuh diri juga meningkat sebanyak 60%. Sebelum kita kupas mengenai hal ini dia Ihtimamuna. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kepa, Kebonceruk, Jakarta Barat. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan sidang skripsi. Saudara, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jambi tewas setelah melompat dari lantai 12 sebuah gedung bank. Korban diduga bunuh diri karena depresi. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Perempuan ini, saudara, terekam saat berkendara dengan ugal-ugalan di Jalan Raya Ponorogo, Jawa Timur. Namun, diduga ia depresi hingga terpaksa dibawa ke instalasi jiwa RSUD Harjono Ponorogo. Oke, sahabat Ihtimam semuanya, bersama saya Suci Putriani Azhari. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu salah satu dosen dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Dan kita sapa dulu Ibu Latifatul Laili. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Suci. Oke, ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Insya Allah aman, sehat fisik. Iya, sehat ya, Bu? fisik, sehat jiwa. Sehat jiwa, iya. Alhamdulillah. Nah, baik, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahwa tadi di awal sudah dibahas mengenai banyaknya kasus gangguan mental yang baik itu karena depresi, stres, kemudian anxiety. Nah, bahkan juga untuk memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri itu sendiri. Nah, untuk yang sebelum kita membahas ke sana, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Oh iya, Iya. boleh. Kan. Nama saya Latifatul Laili, tapi biasanya sih dipanggilnya Bu Eli gitu ya, Oh, Bu Eli, akrabnya. ya. Sapaan. Iya, jadi saya seorang dosen gitu kan, pengajar, tapi juga sekaligus konselor gitu ya, Oh, atau iya. psikolog gitu. Oke. Saat ini juga menjabat di DPK ya, Bu? Iya, Direktorat betul. Pembinaan Kemahasiswaan. Iya, betul. Jadi di Oke. situ kami membantu teman-teman mahasiswa yang memerlukan bantuan konseling gitu. Oke. Untuk pendidikan S1-nya di mana, Ibu? Iya, S1-nya saya di UIN. Di UIN UIN Sunan Kalijaga. iya, di Jogja. Kemudian S2-nya? Lalu ambil magister profesi, spesifiknya saya ambil bidang pendidikan gitu di UGM. Oke, ya. Saya juga sempat mengulik terkait dengan bidang penelitiannya Ibu itu ternyata Iya. di educational psycholog dan Iya. juga mental health ya, Bu. Iya. Nah, ini sangat tepat sekali mengenai mental health dan juga kebetulan Ibu seorang konselor juga di Iya, DPK. betul. Itu kita mau tahu dulu nih, Bu, apa saja sih dan sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Karena sangat sering sekali ya, misalkan nih, saya kasih contoh di kalangan teman-teman mahasiswa, kadang tuh ada yang mau misalkan pergi ke kajian nih, Bu. Iya. Nah, akan tetapi si yang penanya ini dia nggak pergi kajian, cuman dia pengen tanya aja nih,
kamu mau kajian nggak? Kamu aja nggak pergi kok, sonanya gitu, misalkan gitu. Nah, terus dari teman-teman yang lain tuh bilang, wah kena mental gitu kan, kayak seolah-olah mental itu sangat sensitif sekali gitu kalau misalkan dibilang kena mental. Nah, ini kita ingin mengetahui dulu apa sih kesehatan mental itu gitu. Oke, ya ini soalnya ada bahasan secara populer gitu ya. Iya. Orang-orang mengatakan mental, misalnya ada yang bilang OVT dan seterusnya Iya, ya. PT, Itu betul. istilah-istilah populer mungkin ya. Kalau dari sisi psikologi sendiri, orang itu dikatakan sehat mental gitu ya. Itu tidak terbatas, oh kalau aku nggak punya gangguan mental berarti aku sehat mental dong. Enggak ternyata. Iya. Jadi sebenarnya sehat mental tuh sama seperti sehat fisik gitu, sebuah kontinum gitu ya. Misalnya kadang-kadang Mbak Suci tuh bangun-bangun tuh kok demam ya, kok mual-mual dan seterusnya. Berarti nggak sehat fisiknya kan gitu. Nah, sehat mental tuh juga gitu. Ada kalanya kadang-kadang kok rasanya tuh berat banget ya gitu. Bangun tidur kok nggak ada semangat-semangatnya gitu. Betul. Bisa nggak sih skip hari ini gitu Iya, ya. betul, benar Nah, sekali. ada yang gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kondisi mental kita tuh sama seperti kondisi fisik. Bisa menurun, bisa juga optimal. Nah, dikatakan optimalnya tuh seperti apa? Itu ketika kita gitu ya, kondisinya sejahtera, artinya yang pertama kita itu mampu menghadapi gitu ya, mengelola permasalahan hidup sehari-hari gitu. Kemudian yang kedua, kita itu tahu potensi kita itu apa gitu ya. Kemudian kita juga punya aktivitas-aktivitas yang produktif, misalnya berangkat ke kampus, bekerja, beraktivitas gitu ya. Dan terakhir bisa berkontribusi di lingkungan masyarakat atau komunitas gitu. Iya. Tapi benar sih Bu, kalau misalkan berbicara tentang kesehatan mental, itu kan tidak kalah penting dari kesehatan fisik ya Bu. Iya. Kalau kesehatan fisik, misalkan tadi Ibu contohkan demam, mungkin kita rasakan panas atau apa. Tapi kalau yang terkait dengan mood, kayak malas, itu juga bagian dari kesehatan mental juga Bu? Iya, tentunya gitu. Jadi ya memang gini ya, kalau misalnya fisik itu kan mungkin kelihatan gitu ya, iya benar. terasa gitu ya. Orang Terasa. pergi ke dokter itu langsung menceritakan, oh iya ini rasanya kok bagian bawah ini kakinya misalnya ada yang lecet-lecet gitu. Iya, Bisa cerita gitu, oh ini perut saya sakit, ada mulas dan seterusnya gitu ya. Bisa cerita tuh gitu. Bahkan ketika anak kecil kan juga gitu ya, jatuh gitu kan. Wah, ini berdarah. Nah, kalau berdarah kamu harus ngapain? Anak-anak sudah tahu ya. Oh, kayaknya butuh obat merah nih gitu, atau obat X gitu ya, nggak boleh nyebutin ya. Gitu misalnya. Udah tahu gitu. Dia juga tidak segan untuk meminta bantuan ibunya, mungkin kakaknya, gurunya dan seterusnya. Nah, tapi sekarang kalau ini adalah sehat mental gitu ya. Kapan kita sadar gitu? Kapan kita kemudian diajarin, misalnya kita mengalami kegagalan gitu, itu gimana caranya gitu? Nah iya, itu Kalau gimana kita Bu? lagi ditolak tuh gimana caranya gitu ya? Kalau kita sedang ditinggalkan seperti apa? Lukanya kan ada, ya kan? Ada loh di situ, ya kan? Tapi kita nggak pernah diajarin gimana cara menghadapi hal-hal tersebut. Nah, itu yang mungkin saya rasa masih perlu banget ya di masyarakat kita, ada edukasi gitu. Jadi orang tua tidak hanya mengenalkan kalau sakit fisik ini obatnya apa gitu ya, tetapi juga secara mentally kalau kamu misalnya gagal, oh ada dibilang coba lagi gitu ya, nggak apa-apa gagal, iya nggak apa-apa nangis dulu gitu. Habis itu kamu akan melakukan apa misalnya. Terus kalau misalnya ditolak gimana caranya gitu, dan seterusnya tuh mestinya diajarin gitu. Berarti kalau saya tangkap dari pembahasannya itu, ternyata dari model parentingnya orang tua itu juga sangat berpengaruh ya Bu sama kesehatan mentalnya anak. Berpengaruh. Jadi ada yang mengatakan gitu ya, salah satu ahli itu mengatakan keluarga itu backbone-nya mental health gitu. Iya, itu sangat berpengaruh. Iya, sangat-sangat berpengaruh gitu. Anak itu kan belajar bagaimana sih ibu ketika misalnya nggak setuju sama ayah gitu ya. Oh, gimana sih caranya mengungkapkan cinta kasih? Gimana sih caranya kalau kita lagi marah gitu? Itu kan juga diajarin tuh sebenarnya di keluarga, melihat gitu, mengimitasi bagaimana ayah, bundanya dalam kesehariannya gitu. Tapi seperti ini Bu, kalau di generasi sekarang itu kan kayak
takut akan kegagalan ya Bu, sehingga munculnya overthinking tentang masa depan. Terus tuh juga kalau misalkan kita karena di kalangan kampus, masa transisi dari siswa ke mahasiswa. Nah itu bagaimana sih Bu kalau untuk mengedukasi mereka bahwa itu gagal tuh nggak apa-apa gitu, seperti yang Ibu bilang tadi gitu. Iya, ya memang perlu kita sadari bersama kalau mahasiswa kan sudah dewasa ya. Betul. Jadi sumbernya bisa jadi tidak hanya dari keluarga, tapi juga apalagi yang belajar psikologi, mestinya ngerti ya gimana sih caranya gitu. Kita itu perlu menormalisasi kegagalan sebagai ya keseharian aja gitu. Mungkin ini juga ada pengaruhnya sosial media ya gitu. Sosial media kan ya gimana sih, masa kita mau ceritain gagal-gagalnya kita, perih-perihnya kan enggak gitu kan. Enggak kepikiran bahkan itu dijadiin konten gitu ya. Tapi ketika bahagia, gembira, itu kan kita merayakan itu gitu. Oh oke, bikin videonya dan seterusnya. Tapi kalau lagi sedih-sedih banget dan seterusnya, ya kita nggak pengen lah dunia tahu gitu. Nah kadang-kadang itu perlu kita sadari sih ya, bahwa ya hidup itu akan terus berjalan gitu. Ada naiknya, ada turunnya. Jadi kalau kamu lagi turun ya nggak apa-apa gitu. Setiap manusia tuh ada modalitas yang disebut sebagai resiliensi gitu. Kemampuan untuk tahan banting gitu ya. Jadi kalau ditekan gitu ya memang berat gitu ya, butuh proses. Tapi setelah itu dia melenting gitu. Karena ada skill baru gitu. Ada sesuatu yang dia maknai dari proses kegagalan. Butuh waktu ya pasti dong gitu. Tapi bersabar aja, nanti kamu akan balik lagi gitu. Up lagi gitu. Oke. Ya Bu, berikutnya nih Bu, kalau misalkan dari contoh-contoh gangguan mental yang sering terjadi dan bahkan mungkin sering dialami oleh orang-orang di sekitar kita itu seperti apa Bu? Oke, mungkin kita perlu lurusin dulu ya istilah gangguan mental gitu. Kan tadi sehat mental, terus ada gangguan mental gitu. Nah, kalau gangguan mental itu ya sama seperti istilah dokter gitu ya, ada sakit macam-macam tuh jenisnya, ada sakit jantung dan seterusnya gitu. Yang mana ini nggak bisa kita diagnosa sendiri, nggak boleh gitu. Yang mendiagnosa ini harusnya dari kalangan profesional, biasanya dari psikiater, dari psikolog gitu ya, itu termasuk yang profesional. Jadi dikatakan gangguan mental itu ketika ada sindrom itu kumpulannya simptom, kumpulan gejala-gejala gitu ya, yang kemudian misalnya ya itu mengganggu cara kita berpikir, mengganggu cara kita mengelola emosi kita gitu, dan juga mengganggu kita dalam berperilaku. Sumbernya itu dari mana? Bisa macam-macam. Bisa dari biologis gitu ya, karena kaitannya juga dengan otak. Ini kan ada bagian emosi juga dan seterusnya gitu ya. Ada yang kaitannya itu dengan psikologisnya, memang ada yang kaitannya dengan sosial gitu, bahkan spiritual itu juga bisa masuk gitu. Jadi itu kumpulan simptom-simptom gitu ya, gejala-gejala. Jadi misalnya aku sedih yang sedih banget, nggak bisa langsung aku depresi nih gitu. Nggak bisa didiagnosa, nggak bisa. Itu harus ada gejalanya macam-macam gitu. Misalnya depresi itu ya, katakanlah ada beberapa sih gejala. Misalnya kesedihan yang terus-menerus gitu ya. Kemudian ada rasa bersalah yang sangat tinggi. Kemudian tidak ada lagi semangat gitu ya. Sesuatu yang biasanya kita minati, hobi, apa yang kita interest gitu ya, sekarang udah nggak lagi gitu ya. Terus kemudian adanya kehampaan misalnya gitu kan. Terus apalagi bahkan sampai dengan pikiran untuk mengakhiri hidup gitu. Nah itu kan macam-macam tuh gejalanya. Jadi kalau cuman aku lagi sedih nih, nggak bisa dikatakan wah aku ini pasti depresi. Ini ya. Jadi nggak bisa gitu kan. Ya kan kalau kita sehari-hari kan oke, demam dikit oke lah. Kita kayaknya butuh paracetamol nih dan seterusnya gitu sendirian gitu ya. Tapi kalau ini sudah waktunya cukup panjang gitu ya, rasanya menderita banget gitu ya, sangat intens dan seterusnya. Nah mungkin itu saatnya untuk ketemu sama profesional. Gitu. Jadi emang kita perlu peka sama diri sendiri ya. Ini kayaknya kenapa ya aku begini ya? Oh aku kayaknya kurang tidur, gitu yang bikin aku jadi gampang marah misalnya. Kok aku jadi lemes ya? Mungkin gara-gara kurang tidur. Tapi kan kita sadar juga, kok ini sedihnya kok terus-terusan ya gitu. Kok aku sudah mulai menutup kanal-kanal bertemu dengan teman dan seterusnya, aku terus-terus sendiri ya. Nah mungkin ini sudah saatnya untuk
dapat bantuan profesional gitu. Oke. Ya Bu, kalau misalkan ini Bu, kita tuh kadang kan kalau mengalami stres, itu perlu nggak untuk kita mengetahui bagaimana stress release kita sebelum kita tadi kan kalau ke profesional atau apa itu sangat di awal tuh sungkan ya Bu mau cerita gitu. Nah itu perlu nggak sih Bu gitu? Oke, stres itu sifatnya netral loh sebetulnya. Karena dari kita dikasih tekanan gitu ya, dalam hidup nggak mungkin nggak ada tekanan, nggak mungkin dong gitu. Tapi kita di situ-situ aja hidupnya. Jadi kalau ada tekanan gitu ya, itu kan prosesnya bisa jadi kita termotivasi gitu kan, mengerjakan tugasnya gitu kan, gimana caranya menyelesaikan masalah ini gitu. Kita mode bertahan nih gitu, gimana caranya mengatasi ini. Tapi ketika ini sudah dirasa jadi negatif gitu ya, misalnya mungkin karena berlebihan dan seterusnya, ini istilahnya distress gitu. Nah, distress inilah kalau ini dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian itu akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya pertama memang perlu peka ya, identifikasi diri ini sebenarnya seperti apa gitu, seberapa level keparahannya gitu. Aku butuh apa nih gitu. Makanya ya itu butuh untuk sayang sama diri sendiri itu di situnya ya. Gitu. Jadi coba dirasa dulu. Ini sebenarnya rasa apa ya yang muncul ya gitu. Mulai sejak kapan ya gitu. Nah, kalau kita udah identifikasi ini kayaknya aku butuh nih gitu. Ngobrol sama teman itu boleh kok gitu. Bukan berarti kemudian harus ke profesional, enggak. Harus kalau misalnya ternyata kamu ngobrol sama teman, ini kan kita seperti punya benang kusut gitu ya di kepala. Kita nggak ngerti memulainya seperti apa, tapi rasanya kusut banget gitu. Nah, dengan ngobrol sama orang lain itu benang kusutnya mulai kita urai. Makanya kadang ngobrol sama teman itu nggak harus ketemu solusinya sih. Gitu. Tapi ngobrol aja gitu, ya, Bu. Didengerin aja karena benangnya kusut. Ketika ngobrol kita harus ngurai kan gitu. Lagi, nah, dari situlah ini caranya gitu. Benar-benar. Kayak gitulah. Tapi terkadang gini Bu, untuk keberanian bercerita dengan seseorang atau dengan teman itu kadang sangat tidak mudah karena ada pikiran overthinking nih. Overthinking kalau misalkan nanti saya cerita ke dia bisa menjaga privasi saya nggak ya? Tapi kalau misalkan dipendam, itu bakal jadi makin stres berat banget gitu loh Bu. Itu memang memendam itu tidak baik ya. Apalagi kalau kamu sudah dalam kondisi yang memang harusnya sih butuh bantuan gitu. Tapi kayaknya terlalu dipendam banget. Itu kan kalau misalnya dapat stres tambahan lagi, membludak gitu ya. Jadi ibaratnya kayak gitu. Nah, mengekspresikan diri itu penting. Sebagian orang misalnya karena merasa belum ready nih ngobrol sama orang lain, mungkin mulai dari journaling dulu dan seterusnya. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu ngolah emosi gitu. Bahkan dengan cara kita mengidentifikasi rasanya apa, itu sudah sangat membuat kita lebih lega gitu. Itu sudah sangat membantu. Dibandingkan kalau kita ya udah gitu, diem-diem aja, nangis-nangis sendiri, tapi nggak kita olah gitu. Kita perlu komunikasi sama diri sendiri gitu. Bisa dengan journaling, bisa sambil misalnya habis sholat terus kita ngobrol sama Allah gitu ya, curhat sama Allah gitu. Ya Allah, ini kok rasanya berat banget ya, gini. Dapat leganya. Kadang-kadang di ujung dapat insight juga, oh aku akan mulai dari mana gitu. Jadi ada orang tuh coping tuh cara menghadapi ya. Itu emotional dulu atau kognitif dulu gitu kan. Sebagian masalah tuh kita cuman butuh tenang dulu. Habis tenang kita bisa ngumpulin lagi, oh habis ini aku ngapain gitu. Tapi ada juga permasalahan yang kita butuhnya adalah penyelesaian masalah. Nah, itu coping yang secara kognitif. Kita kan bisa tuh misalnya, oke, kalau problemnya seperti ini, aku punya solusi apa aja nih, A, B, C gitu kan. Nah, kira-kira kalau menggunakan solusi yang A, itu punya dampaknya seperti apa ya, benefitnya apa ya gitu. Terus kemungkinan nanti ada resikonya apa aja ya. Nah, dari situ kemudian kita pertimbangkan, oke, aku pakai cara yang B aja misalnya. Nah, itu kognitif tuh. Sendiri bisa kan itu. Kita kenali sendiri gitu ya Bu. Iya, boleh kalau misalnya belum merasa trust sama temennya. Tapi sehari-hari sebetulnya ya, ini salah satu riset juga yang cukup
kita pegang banget karena ada riset. Saya lupa siapa penemunya, mohon maaf nih. Iya, nggak apa-apa. Ya, risetnya itu riset longitudinal, jadi bertahun-tahun di riset gitu, riset tentang happiness. Sebenarnya apa sih yang bikin orang happy gitu? Happy, hidupnya itu jadi lebih panjang dan seterusnya. Karena ini risetnya itu tadi longitudinal, bertahun-tahun terus orang yang sama yang diteliti gitu. Kemudian kan dilihat ternyata salah satu kuncinya adalah punya social support gitu. Punya Penting dukungan ya, sosial, social penting support banget itu. gitu. Nggak banyak nggak apa-apa, tapi kamu merasa ada temen, ada yang mau mendengarkan, ada orang tua atau ada kakak dan seterusnya yang kita tuh bisa trust sama mereka gitu. Dan itu timbal balik biasanya kan ya. Iya, gitu. ada Ketika feedback dan responnya juga. kadang misalnya kita cerita ngenes, kemudian dari sana mungkin nggak ngasih solusi, ikut cerita ngenes, tapi bukan membandingkan ya. Wah ya emang hidup tuh gini aja ya gitu. Tidak seindah yang ada di sosmed, kita ngetawain itu kan Betul, udah betul, gitu. iya. Dan kita kayaknya oke plong, nggak cuman aku. Nggak cuma diri sendiri gitu Iya, ya, Bu. iya, kayak gitu. Jadi yang penting punya social support gitu. Itu sangat membantu. Jadi salah satu faktor protektif kita gitu ya, yang melindungi kita sehingga tidak sampai ke gangguan psikologis tadi ya, atau gangguan mental gitu. Salah satunya ya memang adanya social support gitu. Tapi emang benar sih Bu, dengan cerita itu kayak kalau misalnya kita pendam sendiri-sendiri terus kan dipendam aja, sehingga kan kayak kita bingung nih bagaimana untuk mengekspresikannya. Nah kalau udah cerita tuh kita kayak jadi lebih bersyukur juga nggak sih Bu? Karena ternyata ada yang lebih berat dari hidup kita gitu. Nggak sendirian. Nggak Karena ya itu tadi sendirian. udah biasa lihat sosmed, ngelihat kesuksesan si A, si B, si C, hidup mereka tuh glamour dan seterusnya gitu. Terus kita membandingkan sama diri gini amat ya, gitu. Aku nggak kayak mereka ya. Gitu. Nah tapi ketika ngobrol sama real person gitu, orang yang sehari-hari kita temui, dia punya episode hidup yang juga lagi di bawah gitu. Bisa ganti-gantian ya. Nah gitu, sama aja kayak kesehatan fisik kan, kita bisa kondisi lagi turun, habis itu pulih gitu kan. Lagi, ya kayak gitu aja terus hidup gitu. Sampai ya istilah anak sekarang tuh nggak bisa, Yura, aku capek sama semua ini. Iya kadang-kadang gitu. Yang ngerasa kayak paling menderita banget gitu. Ya, berikutnya nih Bu, terkait bagaimana sih kita tipsnya untuk bisa mengatasi hal itu semua yang terjadi di diri kita, masalah gangguan mental tadi gitu. Oke. Ya, ini cara kita merawat ya, biar kita tetap sehat mental, betul. sejahtera hidupnya gitu ya. Bahagia. Walaupun belakangnya nggak tahu. Jadi ada beberapa sih yang menurut saya cukup membantu. Yang pertama yang mungkin nggak banyak dilakukan, jadi tahu tapi tidak dipraktekin, itu adalah jaga kebugaran fisik gitu. Karena fisik sama jiwa itu kan akan terus berkaitan ya, satu gitu. Kesatuan. Gitu. Di dalam di dalam tubuh yang sehat terdapat ada jiwa yang sehat. Kayak gitu-gitu. Wah, saya lupa. Nah, itu contohnya lah. Jadi yang namanya fisik sama jiwa itu akan terus berkaitan gitu. Ini nggak cuman riset-riset terkini ya, bahkan dari zaman dulu banget kayak Al-Balkhi itu salah satu pelopor juga gitu ya, yang dari Muslim gitu ya. Kemudian itu jadi referensi sampai saat ini loh gitu. Itu juga tentang fisik dan juga jiwa. Gitu. Jadi kalau kita jaga fisik kita, akan membantu juga kita sehat jiwanya gitu. Dengan kita sehat jiwa, itu juga akan membantu fisik kita gitu. Nah, ya macam-macam caranya. Mulai dari coba perhatikan kembali. Sebenarnya hari-hari itu seberapa banyak yang kita alokasikan untuk misalnya aktivitas fisik gitu ya. Coba jalan kaki misalnya yang sederhana, atau ada waktu khusus untuk berolahraga. Kemudian tidur yang cukup gitu. Terus tentang bagaimana kita memilih makanan yang itu sehat baik untuk kita gitu. Nggak cuman yang sesuatu yang memuaskan gitu ya. Ada yang ngikutin nafsu aja. Iya, tapi kan di kita ini dibutuhkan atau tidak gitu. Itu ngaruh loh gitu. Bahkan secara fisik, tadi saya sempat singgung bahwa
ada beberapa faktor ya, termasuk faktor individu nih gitu. Faktor individu itu termasuk misalnya kita kekurangan vitamin D, itu ngaruh loh. Ngaruh. Iya, ngaruh itu ke mekanisme tubuh kita dan seterusnya sampai ke ngaruh ke afeksi kita gitu. Sikap ya Bu. Iya, betul. Karena kan kaitannya juga dengan apa yang terjadi di otak. Itu ada zat-zat kimia di dalam otak. Termasuk misalnya ketika kita kurang tidur gitu. Kenapa kalau kurang tidur tuh kita jadi gampang marah ya dan seterusnya gitu. Moodnya berantakan. Iya, karena harusnya di jam-jam kita tidur itu ada hormon-hormon yang aktif ketika malam hari gitu. Yang itu nggak diproduksi karena kita nggak tidur. Iya. Gitu. Nah itu salah satunya. Terus tapi kan overthinking begadang ini. Nah itu dia, makanya perlu dikelola gitu. Jadi overthinkingnya itu jangan cuma dipikirin, tapi diurai betul-betul, ngobrol sama diri sendiri gitu. Sehingga tidur-tidur tuh dalam kondisi yang tenang gitu. Kita kan bisa tidur kalau kondisinya rileks. Iya. Nggak bisa kan kalau kita tegang terus tidur nggak bisa. Nggak bisa dipaksain. Emang harus dibikin kondisinya secara alami buat kita rileks gitu. Sebagian orang kemudian kan bikin diary itu malam-malam gitu ya. Atau journalingnya itu emang malam-malam. Terus sebagian orang misalnya mulai memikirkan kira-kira besok tuh aktivitasnya apa aja ya gitu. Itu membuat dia lebih rileks. Oh hari ini aku sudah selesai berjuang nih gitu. Besok aku punya menu yang lain gitu. Nah itu, jadi di malam hari coba alokasikan waktu untuk bisa rileks gitu. Termasuk kan sebenarnya yang dianjurkan tidak terlalu banyak paparan handphone ya ketika malam hari gitu. Karena kan ya sinarnya itu terang gitu. Kita akan terus berpikir dan seterusnya. Harusnya dibuat rileks dulu gitu. 2 jam sebelumnya sudah off dari sosmed dan seterusnya gitu. Nah itu beberapa hal-hal kecil kan, tapi itu ngaruh loh. Ngaruh gitu. banget. Tapi ini juga Bu, kalau anak-anak sekarang itu kan stress release-nya makan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau makan pun yang harus yang sehat ya Bu. Ya, tapi kadang seblak gitu. Iya. Boleh lah sekali-kali boleh kok gitu. Tapi jadi kayak kita tuh punya ember emosi gitu ya, yang menampung segala macam peristiwa-peristiwa hidup yang menekan untuk kita. Nah, ini ember nih. Gimana kalau kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan, yang tugasnya mendadak lah, oh ternyata orang tua belum bisa transfer hari ini misalnya dan seterusnya gitu ya. Terus habis itu ada konflik dengan teman dan seterusnya. Itu kan dalam kondisi yang banyak banget tuh. Nah apa yang terjadi pada ember? Akhirnya meluapkan gitu. Nah itu kondisi kita overwhelming. Nah caranya gimana? Caranya dilubangi dulu gitu. Si ember ini dilubangi, jangan tunggu ember itu kepenuhan airnya gitu. Jadi sehari-hari misalnya kita kan udah dibilang nih jaga kesehatan fisik, oh berarti aku berolahraga dan seterusnya. Jaga kesehatan mentalnya gimana? Sudah alokasikan waktu untuk ngobrol sama teman misalnya. Udah alokasikan waktu untuk misalnya journaling atau apa gitu. Jadi coba itu dibuat dalam aktivitas-aktivitas gitu yang memang kita alokasikan khusus. Telepon sama keluarga dan seterusnya. Jadi jangan nunggu udah penuh duluan. Kalau udah penuh duluan kadang kita udah nggak ada lagi energi buat minta bantuan kan. Kita cuma pengen nangis gitu. Iya, pengen nangis aja. Iya, karena embernya udah kepenuhan gitu. Makanya punya banyak lubang di ember kita. Jadi ketika misalnya satunya terhambat nih, aduh bestiku sekarang lagi di luar kota nggak bisa nih. Gitu. Oke, punya cara lain apa? Gitu. Oh iya. Biar nggak tergantung ya Bu sama yang satu. Betul. Oh aku ada hobi nih gitu. Ada yang sukanya lari, oke lari bisa boleh. Gitu. Ada yang sukanya masak, boleh masak gitu. Yang suka berkebun, boleh berkebun gitu. Jadi punya banyak aktivitas. Atau sekedar aku cuma pengen naik motor keliling-keliling, nggak usah mikirin apapun. Oke, alokasikan itu gitu. Mau nyanyi-nyanyi gitu, boleh gitu. Jadi punya banyak lubang gitu. Biar plong nantinya. Biar plong gitu. Gitu sih. Bahaya karena kalau udah dipendem terus kayak aduh udah nanti gitu. Punya rutinitas itu juga akan sangat membantu. Rutinitas. Jadi misalnya nih, karena ini yang sering saya hadapin ya di mahasiswa itu banyak banget emang tadi problem tidur dan seterusnya karena manage waktunya itu loh, manage waktu, manage energi gitu. Dan sebenarnya mahasiswa itu butuh, ya kita semua ya, kita semua itu butuh rutinitas. Rutinitas itu membantu kita mengelola gitu. Kayak pagi aku akan melakukan ini dan itu dan seterusnya gitu. Sehingga itu membuat
tubuh kita nyaman gitu ya, punya rutinitas itu gitu, terjaga gitu kan hari-harinya. Pernah nggak sih kalau perempuan tuh misalnya lagi stres banget tuh antara haidnya tuh mundur banget gitu ya, atau kok nggak haid-haid ya, atau terlalu cepat misalnya, itu kan juga kaitannya gitu. Jadi kita punya irama sirkadian itu harus punya rutinitas gitu, akan cukup membantu gitu. Terus juga tentu ya spiritual akan sangat membantu juga. Gitu, karena kan kita juga diminta sama Allah untuk mengingat Allah, maka hati menjadi tenang dan seterusnya gitu. Itu termasuk gitu. Berzikir ya, berzikir gitu. Dan yang zikir itu kan nggak cuma kita sebut ya, tapi betul-betul mengingat gitu. Makanya ada yang salah satu contoh ya, yang tadi jurnal itu bisa dikembangkan gratitude journal gitu. Jadi kita menghitung-hitung apa yang kita syukuri hari ini. Nah, boleh tuh gitu. Itu kan sebetulnya sedang berzikir juga, alhamdulillah. Hari ini aku dapat senyuman dari seorang siapa misalnya penjual di mana gitu. Dia setelah saya membeli ini kemudian mengatakan semangat ya Mbak gitu ya. Ternyata itu bikin saya juga hari ini jadi semangat gitu misalnya. Kecil ya, tapi sangat berpengaruh gitu. Iya, justru itu kita hitung-hitung gitu. Hitung-hitung sesuatu yang membuat kita bersyukur gitu. Iya. Ini Bu, terakhir mungkin ya ini Bu, terkait dengan bagaimana cara kita memposisikan diri. Mungkin tadi kita sebagai pendengar dari teman kita yang mengalami kesehatan mental tersebut. Nah, terkadang kalau kita sebagai pendengar itu kan kita nggak bisa mengetahui nih bagaimana realnya dia gitu. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita dan respon dengan baik biar dia juga nggak yang nggak sungkan ngobrol ke kita, dan endingnya itu kita jangan kayak aku lebih gitu loh, kan kayak mesti ada yang seperti itu gitu. Itu bagaimana Bu? Iya, jadi ini upayanya untuk menolong orang lain gitu. Kalau dari awal menolong orang lain, maka memang harus dalam kondisi yang kitanya tersedia gitu. Kitanya menyediakan diri. Menyediakan diri artinya dari sisi waktu, memang kita longgar, waktu itu emang kita pengen mendengarkan gitu ya. Makanya kalau waktunya nggak pas, ya boleh dicari waktu yang kita sama-sama pas bisa gitu kan. Kadang-kadang responnya nggak nyaman karena mungkin waktunya nggak pas. Gitu, mau curhat tapi sebenarnya dia lagi ngejar deadline. Ngumpulin laporan gitu ya. Nah itu kan berarti mungkin dia nggak ready gitu. Bisa dialokasikan kapan nih mau ngobrol gitu. Terus poin kedua, kadang-kadang yang bikin nggak mau ngobrol itu karena nggak nyaman gitu. Misalnya temannya tempatnya ya, ada tempatnya, mungkin juga ada teman-teman yang lain ikut mendengarkan dan seterusnya, nggak bikin nyaman. Oke, mungkin butuh privasi gitu ya. Ngobrol di mana yang itu dia bisa lebih tenang gitu. Oke, ngobrol yuk nanti di depan Ulil misalnya setelah sholat asar gitu. Oke, gitu kan. Atau sambil diembung dan seterusnya gitu ya. Itu kan nyaman tuh gitu. Jadi butuh rasa aman dan nyaman gitu. Nah, kitanya juga harus dalam kondisi memang mau mendengarkan gitu. Nggak bisa kita menolong orang, tapi kalau kitanya tuh sebenarnya ogah-ogahan gitu. Nah, itu kita jadi stres bagi kita. Iya, kitanya nggak siap gitu. Jadi kalau seperti itu biasanya kitanya sudah menyediakan diri ready, teman kita juga dalam kondisi ready karena kita udah janjian gitu. Jadi yang mau dibantu kan dia akan mengolah juga ya, aku mau ngobrolin ini gitu. Nah, itu biasanya lebih nyaman seperti itu. Nah, prinsip utamanya nih menolong orang tuh ada yang disebut sebagai dukungan psikologis awal atau semacam P3K-nya lah gitu. P3K nolongin orang nih, misalnya teman kita kalau misalnya di sekolah-sekolah biasanya kan ada yang ini pingsan nih gitu ya. Terus habis itu ya gimana cara menolongnya gitu kan, atau misalnya jatuh dan seterusnya. Pertolongan pertama kan. Nah, secara psikologis juga ada gitu. Mulai dari look dulu gitu. Kita lihat dulu dia kebutuhannya apa. Misalnya kita melihat dia dari bercerita, kayaknya dia pengen ini minum gitu karena kan capek ya habis cerita gitu. Oke, kita sediakan air minum. Oh iya, ini kita kasih tisu karena dia nangis gitu kan. Terus udah macam-macam lah gitu ya, biasa perempuan nggak ada, aduh maskaranya gitu ya. Harus peka juga. Iya, jadi yang paling wajib selalu saya sampaikan ke mahasiswa psikologi itu harus ada tisu dan air putih gitu. Gitu kalau ngobrol sama orang lain gitu. Oke, kadang-kadang kita juga butuh melihat
oh dia ini butuh dipuk-puk misalnya. Apalagi kalau kita sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki misalnya gitu. Oke, itu kita mulai dari melihat. Nah, melihat itu artinya juga kita memperhatikan. Bisa jadi teman kita itu nggak ngeh kalau dia butuh bantuan. Nah, kita bisa melihat misalnya kok dia udah lama ya nggak masuk ke kelas ya gitu. Beberapa kali pertemuan dia nggak datang gitu. Kemudian misalnya kita udah mulai lihat unggahannya kok hitam gitu ya. Biasanya dia punya profil picture terus ini hitam gitu, story-nya hitam. Oke, ini tanda-tanda. Atau nggak ada profilnya. Ya, biasanya itu udah tanda-tanda butuh bantuan gitu. Atau mungkin dia curhatnya di sosmed gitu ya. Oke, mungkin dia butuh bantuan. Nah, itu mulai dari look dulu. Habis itu listen. Listen yang tadi yang kita praktekin lah ya. Tempatnya yang nyaman, kitanya juga ready untuk mendengarkan. Jadi kan kita off ya handphonenya dan seterusnya. Emang beneran ngobrol gini. Ya. Karena nggak bisa kalau kita sambil-sambil, sambil ngerjain ya, nggak bisa gitu. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan kita atensinya akan terbagi. Kita tidak akan melihat misalnya kita kan kalau ngobrol langsung kita mengobservasi juga ya kayak dia ketika ngobrolin ini udah mulai kecut gitu ya kayaknya gitu. Ekspresinya udah mulai kecut gitu ya. Ada juga ketika ngobrolin ini dia mau skip ya. Nah, itu kan dari kita interaksi langsung gitu. Kalau kita sambi dengan yang lain ya nggak bisa. Kita nggak akan menangkap tanda-tanda bahasa nonverbal itu gitu. Dan yang bercerita juga merasa nggak dihargai ya Bu. Nggak nyaman. Gitu. Wah aku cuma jadi beban Bu kalau kayak gini gitu. Kok dia nyambil yang lain gitu. Jadi itu ya intinya mendengarkan secara aktif. Kalau menolong teman gitu ya itu tidak harus kita punya jawaban atas semua pertanyaan hidup dia, gitu ya. Tidak mesti solusinya di kita. Bahkan kita nggak perlu memberikan beban itu ke diri kita. Kalau kita ngasih beban itu, kita mikirin masalah hidupnya dia, OVT terus. Gitu. Iya, OVT. Padahal bukan itu tujuannya. Tapi dengan kita hadir gitu, hadir penuh pikirannya untuk dia, telinganya untuk dia, kita dengerin, gitu. Gitu sih. Terus kalau udah ngobrol gini, tadi kan baru memperhatikan ya. Selanjutnya, listen selanjutnya adalah dengan kita tidak menginterupsi kalau dia ngobrol. Gitu. Didengerin aja. Didengerin gitu dulu. Ya, iya. Gitu, angguk-angguk gitu ya. Wah, gitu ya. Itu respon-respon kecil itu akan membantu orang untuk terus cerita. Biar gitu. dia mengeluarkan semuanya. Dia merasa didengarkan, dapat atensi dari orang lain gitu. Jadi jangan langsung diinterupsi. Kok kamu gitu sih gitu. Ya, jangan langsung diinterupsi gitu. Biarkan dia mengurai dulu ceritanya gitu. Nah, nanti kalau misal kadang-kadang kemudian problemnya adalah kalau udah di akhir dia akan tanya solusinya apa ya gitu. Nah, itu mulai pusing. Udah pusing kan kita. Waduh, solusinya apa nih? Gitu ya. Intinya itu nggak mesti solusi dari kita sendiri, tapi kita bisa tanyakan balik. Kalau menurutmu atau apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, yang kamu bayangkan bagaimana gitu. Gitu. Jadi kalaupun kita ngasih ide-ide itu kalau ini gimana ya menurutmu gitu. Oh tapi aku udah coba gini. Oh iya terus gimana kendalanya di mana gitu. Oh rasanya gitu ya gitu. Nah itu kan akan membantu tadi yang benang kusut itu jadi diurai gitu. Nah, nanti dapat ahanya sendiri gitu. Ya itu terus nanti yang proses terakhir tadi kan look, listen, yang terakhir link. Iya, sebagian dari teman-teman kita yang curhat itu mungkin butuh sumber daya lain. Misalnya dia udah sedihnya terus menerus gitu ya. Kemudian kayaknya butuh bantuan lebih lanjut. Nah, kita bisa hubungkan dia dengan penyedia profesional. Misalnya kalau di UII kan konselingnya gratis ya. Gitu ya. Ada konseling gratis gitu. Silakan kamu mendaftarkan diri di websitenya kemahasiswaan. Itu ada klik link, ada di situ konseling gitu. Nah di kita itu sebetulnya layanannya sekalian promo nih ya. Biar mahasiswa juga terbantu nantinya. Betul. Jadi kalau di UII ini kita konselingnya kan dia nulis ya keluhannya apa dan seterusnya langsung kita screening. Sebagian dari permasalahan itu kemudian butuh yang profesional. Jadi itu melalui sistem ya kita langsung pakai sistem. Dia langsung ke profesional. Nanti staf kami ya termasuk saya gitu yang akan assign kira-kira psikolognya siapa gitu yang cocok dengan problem ini gitu. Kemudian
kalau ternyata dilihat dari masalahnya levelnya itu masih di level yang rendah gitu. Artinya tidak harus ke profesional. Iya. Nah, di situ ada opsi gitu. Ada konseling berbasis AI gitu, ada juga konseling sebaya gitu. Kayaknya baru luncur kemarin ya Bu Iya, layanannya. betul Oktober. banget. Iya, betul banget. Karena sebagian di antara teman-teman mahasiswa mungkin cuman butuh didengerin aja dan 24 jam gitu ya. Oke, bisa pakai itu gitu. Jadi bisa dia tinggal optional ya. Jadi klik aja mau konseling sebaya, tinggal klik, atau mau konseling yang berbasis AI itu juga diklik gitu. Tapi itu kan ada dalam sistemnya kita ya. Jadi kita tetap bisa mengecek siapa-siapa saja yang sudah menerima bantuan konseling tersebut. Nah, apakah ada kendala dan seterusnya, juga ada evaluasinya. Gitu. Tapi selama ini memang banyak ya Bu untuk menggunakan layanan itu juga. Iya, layanan konseling tuh cukup banyak sih gitu yang memang membutuhkan, dan maksudnya saya menyambut baik dalam artian mahasiswa ini kemudian punya awareness yang baik gitu ya. Kemudian ini kayaknya aku butuh bantuan gitu kan. Nah, itu menurut saya baik gitu. Karena nggak cuma di kampus kita ya, di kampus kayaknya di hampir semuanya juga pasti ada masalah-masalah dalam hidup gitu yang kemudian sangat menekan, dan jadi sebagian diantaranya ada gejala-gejala ke gangguan psikologis gitu. Nah, ini bagus kalau mereka langsung akses aja gitu, daripada kita sudah terlambat gitu ya. Terlambat dalam artian dia sudah makin parah gitu gejalanya gitu. Malah sebelum parah, ayo kita konseling dulu gitu. Ya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman khususnya di mahasiswa Universitas Islam Indonesia ya Bu, itu punya layanan konseling baik itu berbasis AI maupun ada konseling sebaya dan profesional psikolognya. Oh iya, oke. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah tidak terasa untuk sesi kali ini tentang kesehatan mental bersama Bu Latifatul Laili, SPSI, MPSI Psikolog ya Bu. Kayak alhamdulillah terima kasih Ibu untuk kesempatan dan waktunya sudah berkenan di podcast kami. Sama-sama, di seri ke-6. Iya, di seri ke-6 Bu. Ya, dan Ibu juga kayaknya narasumber putri yang kedua di podcast kali ini. Oke, alhamdulillah. Girl power. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak Suci. Teman-teman, terima kasih semuanya, dan sampai ketemu lagi di podcast Ihtimam. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.